Shalom, horas buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di Matius 5 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang bersuka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Saudara-saudara yang terkasihi Tuhan Yesus Kristus, semua orang tentu ingin bahagia. Bermacam-macam cara dilakukan oleh manusia untuk mencari kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu yang dicari manusia tersebut sejumlah sempurna dibandingkan kebahagiaan yang dibawa dan diberitakan oleh Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, kebahagiaan yang dibawanya adalah kabar keselamatan dan sukacita yang besar disampaikan kepada umat manusia. Saudara-saudara yang terkasihi Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah kita pada minggu ini adalah ucapan bahagia di bukit yang langsung disampaikan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Khotbah dibuktikan orang-orang percaya merupakan suatu kekuatan atau pengubah iman orang yang percaya kepadanya menghadapi atau menjalani kesulitan-kesulitan itu. Oleh karena itu, dengan khotbah ini, saudara-saudara yang terkasihi Tuhan Yesus Kristus, dibuktikan dan diucapkan bahagia ini orang-orang yang percaya di hadapan Allah. Poin yang pertama, saudara-saudara yang terkasihi Tuhan Yesus Kristus, tetap bersukacita dalam menjalani, selalu memiliki pengharapan, sabar ataupun tantangan yang ia hadapi saat ini. Poin yang kedua, saudara-saudara yang terkasihi Tuhan Yesus Kristus, mempunyai iman yang teguh sehingga selalu memiliki pengharapan yang hidup kepada Tuhan setiap harinya. Khotbah dibuktikan juga mengajarkan
tentang kasih dan belas kasihan Allah terhadap umatnya. Nas ini juga banyak dimengerti dan dihidupi oleh tokoh-tokoh, salah satunya yaitu Mahatma Gandhi, seorang tokoh India yang mengidolakan ajaran Yesus, di mana Mahatma Gandhi ini sangat takjub akan ajaran Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menjanjikan sukacita, kebahagiaan yang kekal kepada kita, setiap orang yang percaya kepadanya, dan setiap orang yang percaya mempunyai sifat-sifat yang tertulis pada khotbah ini. Bisa kita lihat di ayat ketiga yang berbunyi begini: orang yang miskin di hadapannya, di hadapan Allah, orang yang rendah hati di hadapan Allah, yaitu yang tidak congkak, tidak mencari kekuasaan dan kekayaan duniawi, tetapi yang selalu hidup seturut kehendak Tuhan, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Semua telah tersedia atau disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudaraku. Di ayat yang keempat ini dikatakan, orang berduka cita. Semua perasaan duka cita yang dialami orang-orang yang percaya akan digantikan Allah dengan sukacita, sebab Dia adalah Allah penghibur yang berduka cita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, jangan berputus asa, karena mereka akan dihibur. Di ayat kelima ini dikatakan orang yang lemah lembut. Kekerasan bertolak belakang dengan kelemahan. Kelemah lembutan biasanya orang yang ingin mendapatkan sesuatu dengan cara paksa. Disebut dengan kekerasan, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kekerasan bertentangan dengan hukum Tuhan. Hal tersebut sering terjadi di dunia ini. Yesus datang mengajarkan hal yang baru, yaitu kelemah lembutan, tidak angkuh, dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, sehingga akan beroleh kemenangan memiliki bumi. Di ayat yang ke-6 ini, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, rindu akan kebenaran firman Allah di tengah-tengah ketidakadilan atau penindasan dan diskriminasi, suatu hal yang pasti Allah akan membebaskan dari penderitaan tersebut. Di ayat ke-7 ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang murah hati, orang yang telah hidup dalam iman kepada Yesus Kristus dan mengaplikasikan kasih Allah tersebut kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dia berprinsip bahwa bermurah hati karena Allah yang lebih dahulu bermurah hati kepadanya. Di ayat ke-8 ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, orang yang suci hatinya, orang yang telah hidup
di dalam firman Tuhan yang telah bertobat hidup dalam seturut kehendak Allah, tentu akan melihat Allah dan mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Dan di ayat ke-9 ini dikatakan membawa damai, yaitu mereka yang bersaksi akan Allah sebagai Yesus telah membawa kabar baik. Demikian juga anak-anak Allah membawa damai di tengah-tengah dunia dengan memberitakan kabar baik. Di ayat ke-10 dan 12 ini teraniaya oleh sebab kebenaran. Sejarah membuktikan bahwa pemberita Injil selalu mengalami penganiayaan, tetapi kenyataan membuktikan bahwa ketika memberitakan kabar baik itu semakin diabad, maka semakin merambat. Tuhan bekerja di setiap perjalanannya umatnya dalam memberitakan kabar keselamatan. Untuk itu haruslah kita tetap teguh di dalam iman sebagai orang yang setia akan beroleh kemenangan di dalam iman dan mendapatkan mahkota kehidupan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Saudara-saudara yang terkasihi Tuhan Yesus Kristus, nas khotbah ini kembali mengingatkan kita supaya setiap waspada dalam mempertahankan iman di tengah-tengah zaman sekarang ini. Firman ini kembali menyemangati kita dengan mengingat bahwa Yesus telah datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk mewujudkan kebahagiaan untuk kita. Untuk itu tidak ada lagi alasan bagi kita bahwa kita tidak bahagia. Sebagaimana mestinya Yesus telah menekankan bahwa alasan bagi kita tidak bahagia, Yesus telah menekankan berbahagialah menurut Yesus, bukan menurut ukuran manusia. Oleh karena itu, kita patut bersuka cita, memuji dan memuliakan Allah sebab kita telah diselamatkan dan kita orang-orang percaya dan mendapatkan tempat dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semangat dan berbahagia teguh, merangkul teman kita, bersuka cita, semangat menjalani hidup kita ini sebagaimana mestinya kita Kristen yang kuat, kita Kristen yang berpegang teguh kepada Allah. Sebab Yesus telah ada di samping kita, sebab Yesus telah ada di hati kita untuk mengingatkan kita bahwa kita telah berbahagia, kita telah dikaruniai kebahagiaan daripadanya. Bersama-sama kita mengucapkan terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini yang Engkau berikan keceriaan dan semangat bagi kami menjalani masa hidup kami Tuhan. Berbahagialah. Shalom. Damai bersamamu dan bersamaku juga, kita semua juga.